Halo, selamat malam. Smart Trader, apa kabarnya? Oke, kita tunggu teman-teman yang lain join dulu ya. Gimana kabarnya semua Smart Trader hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat selalu ya. Kita bersyukur, berterima kasih loh kalau misalkan malam hari ini atau hari ini kita masih bisa menjadi salah satu pelaku di pasar modal ya. Itu adalah privilege tersendiri, either dari kitanya sendiri, kitanya udah mengerti ya, karena mungkin banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita atau masyarakat Indonesia di luar sana yang mungkin masih belum mengenal industri trading ya atau pasar modal ya. Aku mau cek dulu suara aku jelas nggak teman-teman. Waduh, ada Om Ben nih. Om Ben, apa kabar Om Ben? Suaraku jelas nggak atau kecil suaranya? Coba. Boleh dicek dulu ya, dikonfirm dulu. Oke, jelas. Sip, thank you. Karena biasanya suka banyak yang info kalau suaranya kecil, tapi kalau sekarang suaranya jelas, good ya, very good. Oke, teman-teman, thank you banget. Waduh, udah 1.500 ini yang nonton ya, baru 2 menit. Seperti yang teman-teman tahu ya, hari ini kita mau belajar scalping. Jadi saya pribadi mau belajar scalping hari ini langsung sama master scalpingnya. Oke, teman-teman udah pasti tahu deh siapa master scalping kita yang mau saya hadirkan sebentar lagi. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, belakangan ini teknik scalping ini menjadi salah satu teknik yang populer, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat market IHSG itu cerminan besarnya dari awal tahun 2021 itu ada di dalam sebuah fase mega sideways. Jadi kalau buat saya pribadi, apalagi belakangan hari ini ya, trading dengan swing itu masih belum banyak saham-saham yang menarik untuk ditradingkan secara swing. Tapi kita berharap nanti di akhir tahun itu kita bisa kembali mendapatkan bullish rally-nya lagi ya. Nah, jadi di tengah-tengah market yang saya tulis ini ya, ternyata ada satu cara trading yang menarik ya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, tapi ada yang belum tahu juga. Karena saya pribadi ketika saya belajar tentang trading ini dari beberapa sumber atau buku, biasanya lebih cenderung ke swing trading. Tapi sekarang kita mau belajar nih bareng-bareng ya. Saya mau belajar, teman-teman yang join hari ini juga pasti mau belajar teknik, yaitu namanya scalping. Jadi yang belum tahu, scalping itu adalah sebuah teknik ya, dimana kita melakukan transaksi itu cepat ya. Jadi fast trading lah istilahnya ya. Jadi kita bisa jual beli dalam waktu yang singkat gitu, nggak dipegang atau di hold dalam jangka waktu yang lama. Jadi time frame-nya benar-benar kecil ya, seperti itu. Nah, saya udah siapin bolpen dan kertasnya karena saya mau menghadirkan bintang tamu yang luar biasa ya. Belakangan ini jadi idola para trader dengan teknik scalpingnya. Jadi langsung aja hari ini saya mau belajar dengan Mas Bekti Sutikna ya. Teman-teman udah pasti tahu. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita belajar ya. Jadi saya akan undang langsung Mas Bekti. Oke, please welcome Mas Bekti Sutikna. Oke, sebentar. Halo, selamat malam Mas Bekti. Halo, selamat malam Mas Andi. Ya, apa kabar Mas Bekti? Baik, Mas. Gimana Waduh. Jakarta, Mas? Hujan nggak ya semalam ya? Iya, semalam sempat hujan, tapi hari ini kayaknya sih nggak hujan ya. Iya. Oke, Mas Bekti sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya, oke mantap. Oke. Gimana tradingnya Wah, hari ini Mas Bekti? Kelihatan ya. dari mukanya cuan nih. Ini ada Om Ben, saya sapa dulu ya. Halo Om Ben. Nah, kalau Ya. untuk hari ini sih Mas memang agak sedikit lesu ya menurut saya, tetapi ada potensial, bahkan saya selalu bilang selalu ada peluang lah di market yang namanya kita itu kalau mau trading selalu ada, dan saya melirik ada beberapa saham yang menurut saya oke, tapi saya belum mau sebut karena apa, nanti sensitif banget.
Apalagi kalau Oke masih Kak Mas. dipegang itu nanti tidak jadi sensitif banget. Oke, pasti teman-teman tahu lah yang pokoknya yang high-high gitulah. Gitu. Oke, nah saya mau ngucapin thank you banget nih Mm-mm, Mas Bekti udah mau diundang nih kita ngobrol-ngobrol mm-mm, dan saya pribadi hari ini mau belajar scalping nih sama masternya sama Mas Bekti ya. Saya melihat bahwa Mas Bekti ini sosok yang luar biasa ya. Pertama sukses di dalam sebuah trading tapi nggak cukup sampai situ aja. Mas Bekti juga belakangan ini saya lihat keliling channel ya media channel Instagram saya lihat schedule-nya padat banget nih ya buat apa buat sharing ngasih edukasi semua di sharingnya jadi uh, walaupun Mas Bekti sendiri saya udah lihat sebagai trader yang sukses tapi nggak cuman di apa ya namanya diambil sendiri aja tapi mau di-sharingkan juga buat saya itu mm-mm. adalah sebuah apa ya istilahnya ya sebuah hal yang sangat positif lah semoga bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman yang udah nonton wah rame banget nih Mas Bekti semoga kita hari ini bisa all time high ya yang nonton ya Arab oke okay. berjilid-jilid. Iya betul. Oke, jadi kalau misalkan kita ngobrolin misalkan tentang perjalanannya Mas Bekti atau misalkan Mm-mm, tentang backgroundnya Mas Bekti itu udah sering banget ya di IG live lain ya mungkin ya. Jadi mm-mm, hari ini karena kurang lebih 1 jam sama Mas Bekti, saya mau langsung belajar aja nih scalping, teknik scalping langsung karena teman-teman juga nungguin. Kita mau bahas bagaimana sih seorang Mas Bekti ini bisa trading mm-mm, scalping di pasar modal mm-mm. Indonesia. Sebelumnya kalau boleh tahu, Mas Bekti ini ketika belajar itu langsung belajar scalping atau dari swing dulu atau dari investasi dulu gimana ceritanya Mas? Ya, oke Mas. Jadi di awal pertama kali saya itu adalah seorang investor. Itu saya alami. Tetapi kan Oke. dengan pengalaman saya yang masih awal, modal masih dikit, lama-lama saya cuma berpikir, waktu itu saya juga mengidolakan LKH ya, Lo Keng Hong ya. Cuman kalau modal saya dikit, saya rugi waktu. Saya masih muda kok cuman beli terus ditinggal gitu kan kayaknya kurang kurang efektif menurut saya pribadi. Alhasil langsung saya dari situ saya belajar ke swing dulu, ada tahapannya gitu. Setelah swing, semakin lama kita lebih tahu mendalam tentang pasar modal, tentang cara trading, saya mengupgrade akhirnya scalping gitu. Jadi lebih ke yang lebih time frame-nya lebih pendek gitu. Dan bagi saya pribadi selama pengalaman saat ini memang scalping itu akhir-akhir ini kalau kita terapkan di tahun 2021 ini memang menurut saya yang masih cocok ya scalping. Seperti yang Mas Andi bilang di awal tadi benar sekali. Kita bisa review ya, katakanlah dari 6 bulan ke belakang deh. Iya, SG kita itu nggak kemana-mana, cuman di area-area itu aja naik dikit, turun dikit, itu kan turun lagi nanti naik dikit, cuman di area-area itu aja. Tetapi setiap harinya kita bisa jumpai hampir selalu ada yang namanya peluang. Bahkan kita bisa cari peluang di saham-saham yang volatilitas tinggi, kemudian saham-saham yang kecil-kecil gitu, second liner ataupun third liner, itu menarik sekali untuk scalping. Gitu Mas, kurang lebih perjalanan saya singkatnya seperti itu. Oke, jadi menarik banget ya berarti awalnya udah belajar investasi, habis itu swing, habis itu ke Mm -mm, scalping ya. Apakah ada gurunya mm atau Mas Bekti menemukan caranya sendiri sih trading scalping ala Mas Bekti sendiri? Jadi based on -mm, akumulasi experience, Mas Bekti menemukan satu formula yang sekarang mungkin jadi trading rules mm atau -mm, trading strateginya Mas Bekti sendiri atau ada mm -mm. gurunya atau ada mentornya? Kalau saya pribadi sebenarnya sendiri Mas. Saya nggak Sendiri punya ya. apa ya semacam mentor gitu sebenarnya saya nggak ada. Tetapi di awal banget saya cuma aktif ngikutin seminar waktu di kampus. Sehabis itu karena waktu dulu tuh keterbatasan saya dan media-media tidak seramai seperti sekarang ya. Ada Instagram, ada TikTok, ya kan, ada grup membership dan lain sebagainya. Sekarang kan mudah sekali, berbeda dengan saya waktu dulu. Sehingga benar-benar waktu itu saya tuh benar-benar kayak belajar dari market. Kayak bahasanya meramu sendiri ketika saya contoh katakanlah trading. Saya loss. Apa sih yang kok menyebabkan loss? Saya evaluasi gitu kan. Kemudian saya coba lagi kok seperti ini. Kemudian selalu improve, intinya selalu benar-benar beradaptasi dengan market gitu Mas. Luar biasa. Itu pengalaman saya seperti makanya kalau saya pribadi sebenarnya adalah produk gagal Mas. Jadi saya itu dari 2008 pertama kali trading itu bisa dikatakan kalau uh, aset ataupun profit yang saya dapat sampai ke 2016 selama 8 tahun tuh bisa dibilang sideways. Saya tuh produk gagal sebenarnya gitu. Tapi saya belajar cuma dari market, nggak ada yang mengarahkan saya. Makanya kalau yang teman-teman nih kemungkinan kalau di sini masih ada yang awal ataupun pemula gitu, saya sarankan sekarang udah banyak Instagram, TikTok,
mungkin ikut grup-grup member, silahkan ikuti. Yang paling penting teman-teman harus selalu perhatikan, jangan minta disuapin terus, tetapi harus bisa belajar menganalisa saham sendiri gitu. Oke, setuju banget. Jadi walaupun kita belajar sama mentor kita, pasti akhirnya kita harus sesuaikan dengan gaya trading masing-masing ya. Karena Benar sekali, balik Mas. lagi nanti kita yang akan menjadi pilotnya ya buat Ya. eksekusinya istilahnya. Oke, Ya. langsung aja nih sekarang ke pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Soalnya tadi aku sempat share story mau tanya apa nih sama Mas Bekti nih ya. Wah, ini banyak banget pertanyaan yang nanya ya, bagaimana sih cara screening saham ala Mas Bekti. Mungkin sebelum kita ke cara screening ya, Mas Bekti boleh nggak di-sharing dulu nih, kriteria saham yang menurut Mas Bekti itu menarik seperti apa sih? Gitu. Oke. Kriteria sebenarnya menurut saya pribadi yang menarik, itu kalau saya itu kan punya beberapa style. Kalau saya mau scalping, jelas pilihan saham saya jatuh pada saham-saham kecil. Saham-saham third liner, saham istilahnya saham gorengan, ataupun waran. Saya semua. Saya mau saham waran, mau saham kecil, third liner, blue chip, semua sebenarnya semua saya makan gitu. Jadi bagi saya kalau memang kriteria pilihan saham saya itu mau scalping, saya memposisikan di saham itu. Analisanya apa? Saya lebih memaksimalkan ke tape trading, pengamatan bid volume, melihat broker summary, memperhatikan newsnya gitu. Fundamental sedikit agak saya abaikan. Teknikal penting saya kombinasi. Tetapi ketika saya itu mau swing ataupun mau menyimpan saham dalam jangka waktu katakanlah setengah tahun, 1 tahun gitu, saya perhatikan fundamental dan chartnya gitu. Jadi memang kita sudah bisa memilah-milah, mengkondisikan sendiri kalau kita mau trading, scalping, swing ataupun apa invest itu, kita harus bagi-bagi dengan strategi masing-masing gitu. Oke, luar biasa. Berarti makanan Mas Bekti sehari-hari itu saham-saham yang third liner ya. Tapi memang kalau di apa ya istilahnya, kalau ditradingkan dengan baik dan benar itu hasilnya juga lumayan luar biasa ya. Nah, oke, tadi sempat Mas Bekti sedikit mention tentang analisis teknikal sama tape trading analisis ya kan. Nah, menurut Mas Bekti sendiri ya bisa nggak sih kalau kita mau belajar scalping tapi kita cuman mengandalkan technical analysis saja. Saya nggak tahu nih Mas Bekti sekarang itu menggunakan ilmu technical analysis sama tape trading analysis itu berapa persen sih? Jadi kalau misalkan Mas Bekti suruh pilih aja ya nggak pakai chart sama sekali ya, cuma mengandalkan tape reading, broker summary, habis itu running trade gitu ya. Sama hanya mengandalkan grafik aja. Menurut Mas Bekti lebih nyaman mana buat scalping? Saya lebih mengandalkan namanya tape reading, bid over saja, tanpa melihat chart. Gitu. Jadi sangat berbeda sekali dengan Mas Andi. Kalau Mas Andi kan memang terkenal dengan tipe chartis, Kak Michael Yo, Mas Andi itu kan terkenal sekali dengan chartnya. Tetapi kalau saya pribadi dalam hal scalping, saya hampir bisa dibilang sangat minim sekali. Bahkan chart itu bagi saya pribadi hanya sekedar kayak referensi ataupun itu cuma saya lihat sekilas. Chart saya itu tradisional, nggak kayak Mas Andi yang wah saya udah bingung nggak mau gambar kayak gitu, udah bener-bener ketinggalan zaman mungkin saya ya. Tetapi itu memang apa ya, intinya cara saya sendiri seperti itu, kenyataannya seperti itu. Tetapi ada proses yang teman-teman harus ketahui. Kenapa saya juga bisa cuma hanya sekedar melihat bid over? Saya dahulunya juga sudah mempelajari yang namanya chart. Sehingga saya lebih sekarang ini ibaratnya saya cuma lebih menyederhanakan saja. Saya juga mempelajari loh discounted cash flow, cara menghitung debt equity ratio, PBV, earning per share, menghitung right issue, nanti dampaknya gimana, dilusinya gimana. Saya sudah mempelajari semuanya. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham, wah Bekti itu cuman lihat bid over nggak pakai chart terus diikutin, ya jangan. Saya dulu pernah memakan semuanya, tetapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba lebih menyederhanakan. Dan kalau pilihan saham saya itu saham-saham yang volatilitas tinggi, ya, yang aktif banget ditransaksikan di pasar, saya lebih mengamatin ke bid volumenya. Contoh hari ini aja, saya sudah bersih ya, tidak punya, jadi jangan dikait-kaitkan karena pernah ada yang aku nyebut saham gitu langsung wah dikira bla 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 gitu. Contoh kebak KBAG, aku udah nggak punya, tapi aku trading di situ. Kalau kita mencermati dari chart, ya susah, dia baru bangun dari 50 tidur panjang, mau dianalisa yang dibandingkan apa nggak ada. Tapi di sini adalah permainan volume gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mas. Saya lebih mengandalkan yang namanya volume dibandingkan chart untuk scalping gitu. Oke, untuk scalping ya. Wah, menarik nih berarti buat Mas Bekti sendiri
tape reading itu mungkin jauh lebih apa ya, jauh lebih bisa diandalkan untuk trading yang Ya, cepat ya, yang jangka pendek ya berarti ya. Oh ya, saya punya satu pertanyaan ya. Kalau boleh. misalkan Mm-mm. bid over ya Mas Bukti ya, Mm-mm. cara saya pernah belajar cara melihat bid over itu ketika overnya itu ternyata tebal-tebal ya, Mm-mm. di offernya itu tebal-tebal tapi di bidnya itu tipis gitu. Mm-mm. Ini adalah tanda-tanda sahamnya mau naik bener atau enggak. Karena Sebenarnya, mungkin big fund atau smart money atau yang membandari mungkin lebih mm-mm. mudah untuk melakukan apa ya istilahnya HK di offer yang tebal daripada dia naik harga sahamnya tapi volumenya kecil gitu istilahnya. Mm-mm. Gimana menurut Mas? Kalau menurut saya memang luas sekali, Mas. Kita nggak bisa cuma membandingkan hanya dari volume saja, tetapi kita memang butuh mengcompare dengan faktor lainnya, termasuk beritanya, termasuk mungkin ya kita pertimbangan referensi chartnya, termasuk kondisi indeks IHSG-nya. Ya walaupun kadang identik saham-saham kecil tidak searah dengan IHSG ya, kadang dia melawan arah justru gitu. Tetapi bagi saya pribadi kalau cuman seperti itu adalah strategi yang namanya fake bid, fake demand supply. Karena motif di bursa itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Ini kalau saya kupas bisa mungkin semalam nggak habis, tetapi saya cuma ngupas semacam kulitnya saja. Intinya gini loh, kalau broker summary itu bagi saya pribadi kan kita untuk mengetahui kira-kira broker tertentu, itu aja kita sebut broker tertentu, dia itu ngambil atau istilahnya akumulasi barang atau dia itu distribusi. Kita kan cuma mengamatin dia tuh masih akumulasi apa enggak. Tetapi kenyataannya bisa jadi nih, katakanlah saya akumulasi, tapi saya punya teman, dia yang bertugas untuk menaikkan. Ada kayak gitu. Ada ketika saya akumulasi, katakanlah pakai broker XX gitu. Saya pindah lewat sekuritas, saya pindah di AB misalnya gitu. Sehingga retail kalau tahunya cuman, wah kemarin saham itu diakumulasi XX, kok sekarang AB jualan, wah aman deh, XX belum keluar. Padahal dia ditukar lewat sekuritas, alhasil dijual pakai sekuritas lain. Jadi masih banyak sekali termasuk nanti ditukar di transaksi pasar nego, kemudian di Betul. crossing dan lain sebagainya. Jadi luas sekali Mas. Kalau untuk sekedar bid over menurut saya juga belum bisa dipastikan. Itu menurut saya masih mentah. Kita harus butuh referensi lainnya. Karena kenyataannya sendiri juga ada saham-saham yang bid overnya cukup tebal, tapi saham repo. Ini juga bahaya. Harus kita Oh, kenali iya. juga saham-sahamnya gitu. Oke, menarik. Berarti banyak faktor ya yang perlu dipertimbangkan juga untuk melihat Hmm. ini sangat potensial atau enggak ya. Karena memang saya juga mengerti ketika sebuah mungkin belakangan ini istilah bandarmologi atau broker summary analysis itu kan makin makin apa ya makin hype gitu ya. Kalau dulu mungkin Benar-benar. fundamental, technical, sekarang ada bandarmologi atau broker summary analysis yang which is saya juga mempelajari gitu ya. Nah, mungkin sekarang bandar pun atau yang bisa dikira yang kita bilang bandar itu juga semakin pinter ya, makin lama makin pinter gitu ya. Nah, yang menarik adalah Mas Bekti kan kita dengar ada isu bahwa broker Nah, kode broker itu nanti akan dihapuskan ya. Saya nggak tahu kalau nggak salah saya baca terakhir sekitar Desember deh ya. Desember, Itu kan benar. bakal dihapuskan ketika transaksi atau perdagangan bursa itu berjalan. Nah, menurut Mas Bekti, ya dengan strategi Mas Bekti yang sekarang itu adalah sebuah kesayangan tersendiri atau memang nggak ada hubungannya, tetap saya bisa fight dengan cara yang saya sekarang. Oke. Kalau saya pribadi jujur itu bagi seorang scalper itu pasti berpengaruh banget Mas. Pasti berpengaruh. Banyak pasti pihak yang menentang itu semua. Tetapi kalau saya pernah diwawancara itu, bagaimana pendapat Pak Bekti? Setuju nggak? Saya cuma bilang setuju. Alasannya apa? Ya ini yang buat bursa. Mau nggak mau kita juga yang harus ngikutin. Saya tuh dari dulu udah ngelewatin berbagai perubahan yang terjadi di bursa. Saya cerita sedikit. Yang namanya jumlah lot. Dulu tuh 500 saya waktu pertama kali masuk. Dirubah jadi 100. Dulu perdagangan bursa efek itu jam setengah 10. Dirubah jadi jam 9. Dulu nggak ada pre-opening, pre-closing nggak ada. Diadakan. Terus tik. Dulu tuh 200, 205, 210 itu dirubah jadi 200, 202, 204, 206. Dirubah. Banyak sekali perubahan. Nah, kalau pendapat saya pribadi, kalau kita melihat saham-saham yang ada di US, Korea, dan sebagainya, mereka brokernya juga udah ditutup gitu. Jadi nampaknya mungkin bursa efek akan lebih melihat prospek jangka panjangnya sehingga dia berencana menutup. Nah, pertama kali saya itu bulan Maret, saya itu live IG sama Mbak Alin dan Ko Michael Yoh.
Itu sudah ada wacana. Pertama bulan Juli itu. Kemudian ditunda bulan Agustus dan sekarang ditunda lagi bulan Desember. Nggak tahu nanti Desember kayak apa. Tapi bagaimana dengan Bekti nantinya gitu. Yang pertama saya adaptasi. Ketika kebijakan itu akan diterapkan, saya pasti akan posisi cash. Saya nggak tahu itu dampaknya seperti apa, saya belum tahu, belum pernah juga ngalamin seumur-umur kode broker ditutup karena dari awal saya trading itu ada terus kode brokernya. Yang kedua, saya memang juga mengandalkan dari broker summary. Kemudian yang ketiga, kita harus kuatkan yang namanya trading plan kita. Kita itu yang namanya trading itu kan punya sebuah rencana. Saya pribadi punya prinsip gini, ketika saya itu scalping, saya beli saham, katakanlah harga 100 perak. Kalau tidak sesuai harapan, range 2-4%, saya cut loss. Ya sudah, kalau aku udah punya trading plan seperti itu, mau nanti kode brokernya ditutup, kita nggak kelihatan yang jual belinya, ya sudah, kalau memang saya beli saham, menurut saya yakin dan tidak sesuai harapan, saya langsung cut. Gitu aja. Jadi memang di sini Oke. ada plus minus menurut saya, tetapi aku akan adaptasi intinya gitu. Ya, betul banget ya. Itulah kenapa market itu selalu dinamis dan kita sebagai trader nggak bisa stop sampai di sini ya. Kita harus terus belajar, kita harus terus Mm-mm, mengasah timing atau insting kita ya dalam trading ya, benar ya. Oke, benar. Mas Bekti ini menarik. Tadi kan kalau Mas Bekti bilang bahwa uh, kode broker juga kan menjadi Mm-mm, salah satu apa ya istilahnya ya, salah satu penentu gitu ya. Uh, ya. Perjalanan Mas Bekti selalu ada kode broker gitu. Nah, Mm-mm, kalau Mas Bekti sendiri ketika melakukan screening saham, ya mm-mm, ada nggak sih kode broker yang Mas Bekti suka gitu ya? Jadi mungkin saya nggak tahu Mas Bekti biasanya ngelihat stock gainernya ya ketika mencari saham yang baik gitu ya. Mana nih yang volumenya lagi naik atau enggak persentasenya udah naik berapa persen gitu, atau melihat running trade. Di mana running trade sendiri kan biasanya kan kita lihat ada transaksi brokernya ya. Nah, ada nggak sih apakah Mas Bekti itu punya satu kode, nggak usah dimention juga nggak apa-apa, tapi based on mm-mm. kode broker ini, misalkan ada kode broker AA gitu ya, wah ini menarik nih, baru Mas Bekti tertarik untuk melihat sahamnya dan mentradingkan itu, atau bagaimana caranya? Oke, kalau saya pribadi jujur, saya mengamati cuma sepintas Mas. Di sini kita bisa menempatkan di, menurut saya pribadi ya, dari berbagai sudut pandang. Kalau saya pribadi memang banyak teman-teman tuh yang memahami, wah itu tuh kalau kode broker A, B, C, D itu tuh retail, identik dengan retail gitu. Tapi kenyataannya kadang justru malah sebaliknya, Mas. Bisa jadi juga yang namanya bandar itu dia menyelip, dia juga punya itu gitu loh, untuk mengelabui yang namanya di market karena identik kalau broker itu dengan yang namanya retail itu. Ada kode broker tertentu yang dia itu memang wah sekali gitu. Ya mungkin langsung aja deh saya sebut, mungkin ada MG. Sebenarnya aku cerita sedikit ya, apa yang saya lakukan itu sebenarnya masih biasa. Ada teman saya orang Jakarta gitu ya, dari jujur aja dari MG gitu. Satu bulan Oke. omsetnya berapa? Hampir 14 triliun satu orang. Aku juga geleng-geleng saja cuma 2 triliun gitu. Tapi memang luar biasa sekali gitu. Jadi di sini itu memang ada karena apa? Patokan tertentu kenapa? Karena teman-teman itu terpancang akhir-akhir ini ada seseorang yang pakai jumbo, dana jumbo dengan kode broker tertentu menjadi kayak seakan-akan jadi patokan gitu. Kalau kita bercermin tahun 2017, 2017 ya, siapa yang nggak kenal broker XA? Langsung saya tunjuk NH Korindo. Wah, itu transaksi di saham-saham Beni Cokro luar biasa sekali. Hampir bisa dibilang XA itu kayak broker dewa gitu, benar-benar luar biasa. Kalau narik saham gila-gilaan. Ya itu karena ada momen-momen tertentu. Tapi seiring dengan berlanjutnya waktu, XA kayak akhir-akhir ini mulai menghilang. Muncullah Semesta Indovest gitu. Mungkin suatu ketika itu akan ada yang baru lagi gitu. Jadi intinya di sana adalah ada kalau memang ada seorang pemain baru atau mungkin seorang yang dia itu dana gede, itu akan membuat pasar jadi menarik, itu bisa menarik perhatian retail, itu juga bisa jadi seperti itu gitu. Tapi kalau saya pribadi hanya berpatokan adalah yang paling penting kira-kira saya itu punya barang berapa, di mana kira-kira akumulasi berapa, di harga berapa. Aku nggak terlalu fokus sama satu sekuritas, nggak. Pokoknya bagi saya Oke. semua ya udahlah sama gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Iya, jadi kalau dulu ada XA, sekarang ada MG, yang mungkin nanti ada
MY ya, Michael Yo. Ya, yang jadi bandar ya. Eh, Soalnya kemarin saya lihat postingannya Bro Michael Yo itu pakai bajunya Money Heist. Itu udah siap iya, ngerampokin pasar iya. modal kayaknya. Ya, oke. Oke, Mas Bekti menarik banget nih. Berarti cara screening Mas Bekti itu berarti lebih melihat ke arah running trade ya, atau Ya. stock gainer, stock moversnya juga diperhatikan. Mm-mm. Seperti apa? Jadi kalau aku pribadi memang kalau aku memang sudah kondisikan belum punya saham, aku biasanya lihat dulu nih joiner losernya kira-kira siapa nih yang menarik. Di situ aku perhatikan kenaikan persentasenya. Kira-kira siapa nih yang direspon pasar gitu. Ya misalnya kalau Oke. hari ini katakanlah ada misalnya ada saham Yellow gitu kan ya. Kemudian oh dia Mhm. kok udah 3% naik 4%, 5%, 6%, 7%. Artinya dia itu naik. Wah berarti mungkin ini menarik untuk kita lirik gitu. Jadi ketika Mhm. saham-saham yang direspon pasar, saya langsung perhatikan bid offernya. Langsung saya comot, saya Mhm. lihat di stock booknya, stock price-nya, Mhm. kemudian saya amati kira-kira ada nggak broker yang ambil siapa, ada nggak ini sekedar transaksi ini itu terjadi paling banyak di harga berapa. Nah, gitu kan Oke. saya lihat. Kemudian, oh ternyata kok terjadi di katakanlah di angka Rp100 gitu. Saya lihat di Danistarinya, rekapannya tadi siapa sih tadi itu yang ngambil di harga 100 itu kok paling banyak. Kadang saya cuma analisanya cuma simpelnya gitu. Kalau Mhm. saham-saham blue chip saya kombinasi kira-kira ada nggak nih asing yang borong sahamnya gitu. Karena Mhm. saya melihat misalnya kemarin ya kita review PTBA itu juga beberapa waktu ke belakang itu diakumulasi asing cukup gede gitu. Jadi kadang kalau memang saham-saham blue chip itu aku referensi aku tambah asing. Kemudian aku lihat sepintas chartnya gitu. Kalaupun memang menurut saya udah respon pasar terlalu kenceng, aku nggak terlalu lihat chartnya langsung aku lihat kalau yakin aku masuk gitu. Jadi Oke. di sini bukan ilmu matematika, nggak ada satupun Mhm. yang pasti. Tapi yang saya Betul. lakukan adalah aku sudah mempunyai keyakinan bahwa saham ini berpotensi naik. Kalau tidak sesuai Mhm. harapan, saya cut. Gitu aja. Oke. Nah, menentukan level entry atau harga yang ideal nih untuk masuk, dan Mm-mm. kita ketika melihat satu saham ini masih bisa entry nih. Nah, masih bisa entry atau ketika melihat saham yang menarik, untuk menentukan level entry-nya itu apakah dengan cara apa, Mas Bekti? Apakah melihat di harga berapa sih Mm-mm. paling banyak itu terjadinya transaksi, atau misalkan itu menjadi indikasi bahwa level itu masih aman gitu untuk kita melakukan akumulasi, atau seperti apa caranya melihat level entry yang bagus? Ketika Mas Bekti lihat kan pasti punya satu area ya, area beli ini Mm-mm. kayaknya lebih aman gitu, karena kalau Mm-mm. misalnya udah terlalu tinggi, takutnya kadang-kadang kalau kita lihat saham-saham yang volatilitasnya tinggi, kadang-kadang tiba-tiba bisa diturunin beberapa level, naikin lagi kan ke atas. Nah, itu Mm-mm. bagaimana Mas Bukti menilai satu angka atau satu area itu aman untuk kita melakukan pembelian atau entry Mm. level kita? Oke. Sebenarnya kalau dibilang aman, nggak ada yang aman, Mas. Tetapi yang saya lakukan adalah saya itu semacam punya keyakinan ataupun semua punya analisa ataupun prediksi bahwa kalau aku membeli, aku punya keyakinan akan naik. Nah, untuk bagaimananya itu saya itu punya beberapa metode. Ini juga improve juga ya dan berubah-ubah ya. Tetapi yang bisa saya Oke. sebut adalah katakanlah gini, Mas. Saya itu juga memburu saham ARB berjilid-jilid. Jadi ketika Oh, ada saham oke. yang turun banyak, saya akan ambil. Ketika udah ada gerakan mau habis gitu, aku ambil, memanfaatkan peluang. Misalnya nih, Oke. aku udah bersih, aku udah nggak punya ya. Tapi waktu UVCR itu turun, nah itu kan Mhm. ARB, ARB, ARB. Ketika ada gerakan itu, aku ambil. Nanti mungkin 3 sampai 5 atau mungkin sampai harga pingnya 7%, aku jual. Itu Oke. pertama. Kemudian selain aku bermain di area bawah, aku juga bermain di area atas. Kadang saham-saham yang Hmm. auto reject atas itu aku beli gitu. Jadi ada teman saya Mhm. yang bertanya, "Wah, kamu kok berani beli di pucuk itu?" Ya, menurut saya aku masih punya keyakinan ini bakalan apa ya, bakalan up lagi gitu ya. Sudah kalau aku punya keyakinan, kalau aku memang nggak sesuai harapan, aku sell gitu. Dan aku melihat ini saham ada story-nya. Kalau yang tiba-tiba saham naik tinggi kemudian nggak ada story-nya, saya juga nggak mau. Ataupun yang volumenya kecil, aku nggak mau. Karena apa? Itu akan kesusahan kita nanti jualnya. Jadi aku selain Ya. bermain di area bawah, bermain di area atas. Nah, yang namanya scalping yang biasa diungkap di area tengah ini saya menyebutnya ketika running trade berjalan, aku biasanya memanfaatkan momentum pas seperti ini, Mas. Ketika saham itu mau breakout, Mhm. biasanya aku ikut di dalamnya. Kadang gitu, ikut nge-break atau mungkin
mau udah ada tanda-tanda 1 tik atau 2 tik sebelum break, aku biasanya ambil gitu. Oke. Kemudian di sisi lain, ketika pas rame-ramenya transaksi itu berjalan, jangan Mm-mm. coba-coba masuk. Tunggu kalau udah agak stabil dulu. Karena kalau Anda masuk Oke. pas rame-ramenya, pasti Anda nanti cuci piring. 100 diambil, 101 diambil, 102. Wah, Anda Hmm. FOMO. Anda FOMO, Hmm. jangan sampai nanti kalau nggak ikut nanti ketinggalan. Anda coba-coba tabrak 103 atau 104, pasti Anda cuci piring. Habis itu turun dulu. Gitu. Dan Hmm. membuat Anda jadi panik. Saya justru malah memanfaatkan momen sebaliknya. Ketika 100 diambil, 101, 102, 103, tak diemin dulu. Ketika nanti udah mau coba turun di 103, 102, aku mulai cicil nih, 101 tak antriin lagi, 100 tak isi volumenya Oke. lagi. Ketika dapat naik, aku jual gitu. Jadi ada beberapa metode-metode yang menurutku cukup banyak mas cara saya, termasuk memanfaatkan ketika pas rame transaksi atau ngebreak di harga yang mungkin sudah mungkin udah mau jebol resistennya, itu aku juga suka juga. Jadi bagi saya semuanya, saya kondisi apapun kalau memang memungkinkan saya ambil gitu. Luar biasa. Saya bisa menyimpulkan bahwa pengalamannya Mas Bekti selama lebih dari 1 dekade ya di pasar Mm saham -mm. itu yang membuat Mm -mm. Mas Bekti itu kayak mengerti gitu ya tarian dari bid overnya Nah, sendiri gitu ya. Jadi punya, bener, ya kan bener ya. Jadi bener, bener, punya bener. keyakinan sendiri karena experience saya sebelum-sebelumnya ada di memori. Jadi kita nggak bisa menjelaskan secara apa ya, secara kata-kata, tapi kayak kita punya feeling yang udah bersatu dengan market, bener nggak sih? Benar sekali mas. Makanya saya paling paling sebenarnya paling sulit itu sebenarnya scalping itu untuk menjelaskan ke orang lain. Kalau teknikal, Hmm. fundamental itu ada datanya, chartnya, ini Bollinger Band, Moving Average ada bisa dipelajari gitu. Ada wujudnya. Kita laporan keuangan, discounted cash flow, PBV, earning per share, debt, equity ratio, semuanya ada. Kalau scalping, kita itu kayak licin, in out cepet, terus kemudian kita baru masuk keluar. Makanya kalau ditanya rekomendasi saya paling nggak berani. Mas Bekti rekomendasi Hmm. saham apa? Saya katakanlah sebut saham ABCD. Wah, Hmm. ketika saya masuk, saya keluar. Dia tanya, Mas Bekti, kalau saya masuk sekarang gimana? Lah, kamu mau masuk, aku aja udah keluar gitu. Jadi memang licin sekali. Memang paling susah menurut saya scalping itu untuk menjelaskan karena di sini memang analisa saya itu kan cuman kayak pembentukan dari tahun ke tahun. Kemudian apa yang dibilang Mas Andi tadi benar sekali kayak mengikuti irama tariannya gitu ya. Jadi kayak kalau ngibaratkan gini, seorang musisi kalau saya dulu, seorang musisi itu kalau dia itu karena udah mungkin menciptakan puluhan lagu dan berpuluh tahun dia tuh di dunia musik, mungkin dawai gitar itu dipetik dari senar 1 sampai 6. Dia bisa bedain, oh nomor 4 fales. Terus Anda Ya. yang nggak tahu tentang musik ataupun saya yang belum tahu tentang musik tanya, kok bisa kamu cuman dari denger aja, kok tahu kalau nomor 4 tuh fales? Nah, kadang bingung juga dia mau menjelaskan. Tapi karena dia tuh udah terbentuk proses yang bertahun-tahun mempelajari sebuah apa ya sinkronisasi antara belajar musik dengan telinganya gitu. Wah, luar biasa. Pengalaman nggak bisa bohong ya Mas Bekti ya. Oke. Bener bener. Nah, ini saya mau nanya satu hal, tapi wah Mas Bekti, thank you banget loh. Bikin IG live saya, mungkin IG live kita bareng ini ya. Ini benar-benar all time high 6.000 viewers karena ada seorang Mas Bekti yang belakangan ini sangat viral ya kan, diundang di mana-mana. Ini luar biasa loh Mas Bekti, biasanya cuma di 3.000 loh. Sekarang bisa 2 kali lipatnya. Ini Oke, soalnya luar kita ini biasa. Mas Andi menyaingi IHSG kita udah di jebol 6.000, kita harus di atas 6.000 ini. Harus di atas 6.000 ya, kalau live ini 7.000 ya mungkin akhir tahun bisa ke sana ya. Oke, lanjut deh, intermezzo sedikit ya. Mas Bekti, tadi saya penasaran sedikit, tadi kan Mas Bekti berbicara bahwa ada saham-saham yang ARB berjilid-jilid, itu juga jadi makanan favoritnya Mas Bekti. Ada juga saham yang lagi arah, itu juga jadi makanan favoritnya Mas Bekti. Apakah pertanyaannya adalah, apakah Mas Bekti sendiri melihat sebuah tren, ya kan kalau di technical analysis kan kita biasanya melihat dulu sebuah trennya, sahamnya seperti apa. Apakah Mas Bekti melihat tren sahamnya terlebih dahulu, atau skip aja langsung melihat saham ini menarik based on tape reading analysis? Saya langsung based on tape reading analysis, Mas. Jadi kalau saya cuma mengamatinya seperti itu, tetapi yang saya lakukan kalau melihat saham, contoh misalnya yang ARB berjilid-jilid ya, ini saya tunggu dulu. Artinya kalau baru ARB sekali, 2 kali saya juga belum berani melirik. Setidaknya kalau dia itu sudah jatuh terlalu dalam. Kondisi saya
sekarang itu bersih, saya nggak punya sahamnya. Selalu saya ungkap seperti ini, nanti tidak dikait-kaitkan gitu. Karena saya itu aja kemarin pakai kaos kuning waktu apa mentorship Mire, dikira wah besok yellow ini, wah dikait-kaitkan gitu. Saya jadi nggak enak ini gitu kan. Jadi intinya gini, kalau saya pribadi cuman bisa bilang seperti ini Mas. Ketika kita itu apa ya? Aku mau bilang gimana caranya agak sedikit susah nih. Tetapi kalau intinya gini aja loh. Kalau yang namanya kita itu mengambil ARB berjilid-jilid, katakanlah saya kemarin ambil saham PTDU. Itu kan dari 4.000 sampai berapa? 400-an kalau nggak salah. Itu kan udah jatuh terlalu dalam. ARB berjilid-jilid berapa kali. Situ saya mengambil peluangnya di situ. Gitu. Akan ada technical rebound. Tetapi, nah ini yang baru teman-teman ketahui. Saya ungkap sekalian. Kalau yang namanya saham itu sudah mantul, dan habis itu udah mau turun, Anda harus cepat-cepat keluar. Kalaupun turun, Anda jangan berharap lagi untuk balik, ini berat. Gitu. Itu cuma pantulan aja, bisa jadi dia masih downtrend. Jadi di sini teman-teman juga harus konsepnya jangan dipaksa juga. Kalau memang mau ngikutin cara saya, harus cepat. Kalau nggak bisa cepat, mending jangan deh, berisiko. Karena kenyataannya nggak semua teman-teman tuh siap dengan kondisi saya gitu. Kalaupun saham itu saham ARA, jujur saya itu paling banyak dapat dari saham ARA gitu. Ketika saham ini masih menarik cukup tinggi, kita bisa lihat ya ada saham beberapa hari ini saya mencermatin IPO Oils, itu kan oil itu kan saham IPO tapi dilepas ke publik dan ARA berjilid-jilid gitu kan. Itu kan enak sekali gitu kan. Saya justru meraup cuan banyak dari sana gitu. Tetapi ya menurut saya kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Dan memang kalau untuk strategi IPO saya sampaikan juga ya, selama pengalaman saya 13 tahun di Bursa Efek, saya belum pernah nemuin IPO yang langsung ARB kayak GTSI. Jadi ini pengalaman pertama saya juga. Ini mengindikasikan bahwa teman-teman kalau mau di saham ataupun di pasar modal harus selalu beradaptasi dan harus selalu belajar. Saya aja juga baru nemuin pertama kali ini. IPO dikasih 100% ke publik, habis itu ARB. Saya belum pernah nemuin baru kali ini gitu. Sekedar info aja sih gitu. Iya. Oh, berarti saham-saham IPO juga menjadi salah satu saham favorit ya buat Mas Bekti ya. Soalnya kan sering banget ARA. Nah, pertanyaannya adalah Mas Bekti sendiri menanggapi saham IPO ini melakukan pembeliannya itu pada saat proses book building atau misalkan setelah listing sahamnya itu setelah listing dari bursa. Oke. Kalau saya pribadi jujur saya sebenarnya bukan tipe orang yang mengambil ikut EIPO. Bahkan Bukalapak saya juga nggak ikut. Alasan saya kenapa? Yang pertama, saya pernah ikut waktu itu 2018 di saham J-Sky, itu saya pesan 1M, iseng. Cuma dikasih 300.000. Itu aja uang 1M sudah tertahan lama di situ gitu kan. Jadi saya pikir-pikir gini, kalau kita itu kalau memang pertama kepada teman-teman saya sarankan, kalau Anda belum pernah nyoba, silahkan coba sesekali biar Anda dapat ilmu tentang IPO. Tetapi nanti setelah itu keduanya, kalau saya pribadi menyimpulkan seperti ini, daripada uang kita tertahan untuk beli IPO, ujung-ujungnya cuma dapat dikit, saya kadang lebih suka mendingan tak pakai buat trading aja deh, gitu. Karena kadang nanti, kalaupun listing di bursa, ARA berhari-hari, kalau kita jabatnya dikit juga nggak kerasa, gitu. Itu untuk ukuran saya pribadi ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan. Dan untuk mengantisipasi kadang ya ada yang namanya seperti itu tadi Mas, kayak cerita saham IPO, kita nggak tahu yang namanya kita pesan saham bisa jadi kalau dikasih kayak itu tadi 100% ke publik bahaya juga gitu kan. Dulu ada 2013 itu saham Sril itu dikasih ke publik 93%, itu dikasih ke publik. Wah, waktu itu juga sama, langsung benar-benar bikin panik di pasar. Hari pertama nggak naik, itu berat karena apa, kebanyakan disebar di publik gitu. Oke, menarik. Oke nih, ada pertanyaan yang mau saya tanyain lagi ya. Mungkin saya mau melihat dari sisi swing trading dan saya mau coba tanyain ke Mas Bekti gitu ya. Mas Bekti sendiri sebenarnya kalau misalkan melihat satu saham ada yang menarik ya, kemudian langsung mengambil eksekusi untuk scalping di saham tersebut. Nah, ada nggak sih targetnya itu bisa bervariasi based on apa, atau Mas Bekti melihat based on persentase yang Mas Bekti bikin sendiri? Misalkan ini saham volatilitasnya tinggi, pergerakan sebelumnya bisa kurang lebih range-nya 5-10%. Berarti target profit yang Mas Bekti
expect buat perdagangan sekarang atau scalping yang sekarang mungkin sekitar 5-10%. Atau Mas Bekti cuma konsisten, misalkan setiap kali saya trading itu 5% saya ambil, 5% saya ambil, atau seperti apa? Oke, kalau untuk konsep swing ya Mas ya, saya sendiri swing, saya pisahkan sendiri ke rekening beda. Namun sebenarnya memang kalau saya lihat itu adalah, saya pribadi itu sebenarnya jiwa saya itu adalah jiwa scalping ya. Saya itu jujur orang yang paling nggak sabaran, nggak tahan lihat yang namanya cuan. Dikit-dikit lihat, udahlah bungkus aja deh gitu. Jadi kalau saya nyimpen agak lama itu memang agak sedikit, bagi saya kurang, style saya kurang cocok gitu. Tapi saya tetap melakukan. Kenapa? Karena itu juga nggak baik kalau kita yang namanya selamanya scalping. Ingat, scalping tidak selamanya bisa diterapkan. Ada yang namanya kita itu memang harus berubah style. Swing ataupun kita memang beli saham, kita hold dalam beberapa waktu untuk mendapatkan profit yang maksimal. Ada saatnya kita harus itu. Makanya saya juga pelajari semuanya dan saya juga style semuanya. Nah, saya pribadi adalah kalau saya itu swing, memang senjata paling utamanya teknikal. Kemudian yang kedua, pilihan saham saya jatuh saham yang tidak boleh, yang terlalu volatilitas. Ini kebalikan dengan scalping. Kalau scalping kita memang harus cari yang volatilitas karena kita memang akan memanfaatkan gelombang gejolak gini dan kita akan in out di berbagai harga. Itu. Kemudian kalau kita swing, kita itu kan memang melihat sebuah prospek di mana ini harga saham ini kemungkinan ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan bisa menuju ke arah sana dan memang cara kerjanya ya beli diamkan, tidak perlu lihat running trade tiap hari. Gitu. Cara saya juga seperti itu. Jadi setelah pilihan saham tidak yang terlalu volatilitas, ya kemudian saya juga mengkombinasi dengan teknikal, saya juga compare juga dengan yang namanya broker summary, kira-kira gimana nanti yang ambil kira-kira udah keluar atau belum, atau di pasar nego gimana, udah keluar atau belum. Nah, itu penting sekali. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk targetnya sendiri, saya biasanya lebih ke apa ya Mas ya, mungkin persentase sih yang jelas, persentase dan waktu. Kurang lebih biasanya kalau swing tuh saya bisa targetkan rata-rata jual saya tuh 20 sampai 50-an%, rata-rata seperti itu. Jadi saya simpen, memang benar-benar saya simpen. Kemudian kalau udah capai target itu biasanya saya jual. Kurang lebihnya gitu sih. Kalau untuk scalping sendiri ada target nggak, misalkan ini udah profit 5% tanpa lihat, tanpa dianalisis lagi udah langsung di take profit, atau misalkan ada strategi lain gitu untuk melakukan yang namanya taking profit? Saya biasanya punya target Mas, 3-5% itu udah saya take profit. Bahkan kadang kalau memang saya itu beli saham, kemudian kok saya tabrak di over, kemudian kok diisi terus, kok kayaknya berat, nggak mau naik, kadang saya jual BEP juga, rugi fee, atau mungkin rugi 1 tik di bawahnya, ya sudah nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika saya memutuskan seperti itu, saya harus punya incaran saham lainnya. Nah, ada target saya lainnya, selain saya punya target 3-5%, ketika saham itu masih, saya lihat chartnya masih bagus, kemudian mungkin trennya masih naik, terjadi peningkatan volume, biasanya akan saya hold dulu. Nggak apa-apa yang namanya scalping, nggak harus muluk-muluk semata-mata harus in out cepet, nggak usah, nggak harus. Kita juga harus kombinasi. Kalau memang saham ini masih mau naik dan masih bagus potensialnya, ya sudah, kita tunggu dulu biar mendapatkan profit maksimal, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang namanya cut loss, saya paling disiplin. Saya nggak mau apa ya, benar-benar nggak punya semacam pengalaman yang dulu-dulu ya. Kalau turun, aku harus cepat-cepat membatasi. Kalau nggak dibatasi, justru kita itu akan pusing nanti. Justru kalau aset kita udah turun terlalu dalam, kita semakin takut untuk cut loss dan semakin sulit untuk memulihkannya. Gitu. Saya kasih contoh cut lossan saya kemarin. Saya beli beberapa waktu lalu, teman-teman bisa lihat saham Trimegah. Saya tuh ambil paling pucuk, paling arah di harga 308 kalau nggak salah. Itu cukup jumbo juga. Ternyata diguyur sama Trimegah sendiri gitu kan. Dan saya cut loss cukup gede. Saya waktu itu langsung rontok, saya rugi hampir 400 jutaan. Itu ada di situ. Wah, ini juga bikin geleng-geleng juga gitu kan. Saya sampaikan cut loss aja, nggak usah sampaikan profitnya. Yang penting mengedukasi aja cut loss-nya. Berarti inti menunjukkan apa? Saya disiplin. Tetapi kalau saya beli trim di harga 308 itu, dan saya nggak mau cut loss, sekarang harga Trimegah berapa? Tinggal 240 kan, nggak 250-an mungkin. Saya itu waktu itu cut loss-nya dari 308 di 290 sampai 280 sampai 290 di range itu. Tapi kalau nggak saya cut loss,
kacau semuanya. Pasti minusnya lebih banyak, uang saya tertahan di situ, kalau ada peluang di saham di running trade, saya nggak bisa ikut kasarannya gitu, karena apa? Uang saya di situ. Gitu. Iya, 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 menarik banget ya. Udah diguyur sama Bandar, diguyur sama Mas Bekti. Waduh, sahamnya udah bye-bye langsung. Dan Mas Bekti, oh ya, nih ada satu hal yang menarik nih Mas Bekti. Saya dulu pernah beranggapan ya Mas Bekti ya, bahwa ketika semakin besar modal atau dana yang kita kelola dalam trading, itu sebenarnya akan jadi semakin sulit kalau kita mau trading di saham-saham yang istilahnya volatilitasnya ada atau nggak ada gitu ya. Istilah kadang-kadang ada, kadang-kadang volatilitasnya kecil atau volumenya kecil kayak gitu. Jadi waktu itu saya punya pemikiran bahwa semakin besar dana yang kita kelola, kita harus semakin konservatif memilih saham-saham yang mungkin awalnya terliner bisa di tradingkan dengan 100 juta, tapi kalau udah 1 miliar mungkin larinya ke ke second liner dan segala macam. Tapi ternyata di sini Mas Bekti itu mematahkan apa yang saya opinikan waktu itu, bahwa Mas Bekti ini kan seorang trader dengan dana yang jumbo gitu ya, tapi bisa trading di saham-saham yang istilahnya cukup berbahaya atau liner atau gorengan kayak gitu. Nah, apakah Mas Bekti sendiri nggak takut gitu ya kalau misalkan tiba-tiba saham yang Mas Bekti pilih kayak gitu tiba-tiba diguyur dengan cepat istilahnya, habis itu ARB, habis itu nyangkut misalkan kayak gitu, jadi kita bisa beli tapi kita nggak bisa jual, itu gimana menurut Mas Bekti? Menurut saya pribadi gini Mas, yang jelas saya itu ketika yang namanya memilih saham itu, makanya tadi saya ungkap di awal, saya mau kalau pilih saham, kalau memang saham itu volumenya kecil, saya cuma masuk kecil. Misalnya nih, ada saham gorengan gitu ya, saya menyebutnya, isinya cuma 5.000, 6.000, 10.000. Ya saya paling kalau ngambil cuma 20.000 aja deh gitu, katakanlah gitu. Terukur. Kalau saya sampai borong sendiri sampai ratusan ribu, aku akan sulit jualnya. Nggak mau aku. Tapi kalau sahamnya tuh volume jumbo, nggak masalah. Jadi sudah saya perkirakan dulu sebelum ambil, Mas. Katakanlah saham Friend, BRMS, itu kan volumenya tebel-tebel. Rontoknya itu ada stepnya, nggak mungkin langsung benar-benar itu. Nah, saya suka di saham-saham yang seperti itu, yang jumbo-jumbo gitu. Sama kayak, ya tadi kayak misalnya kayak Yellow atau apa, itu kan cukup gede gitu. Volatilitasnya dapat, volumenya juga cukup tebel gitu. Jadi pilihan saham saya seperti itu. Kemudian yang kedua, Mas. Yang namanya scalping, saya tuh sudah ukur dulu yang namanya di rekening saya. Itu tuh dananya sudah terukur. Ibarat mau perang, saya tuh udah siap mati gitu. Bahasanya gitu. Jadi saya sudah membatasi diri saya dengan resiko. Tidak ada was-was. Bahasanya hati saya tuh udah kayak robot, nggak pakai perasaan. Jadi benar-benar udah tak siapkan di awal. Saya mendingan pakai modal terukur untuk scalping daripada pakai modal saya tumpuk semua di situ, kemudian saya cuma pakai seberapanya. Saya nggak mau. Jadi gini, katakanlah saya pakai uang 100 juta ya, gitu. Lebih baik daripada 100 juta saya pakai semua di satu rekening untuk scalping, mendingan aku pakai 50 juta aja untuk scalping, tapi itu aku siap perang, siap mati gitu bahasanya. Jadi benar-benar kayak nggak ada perasaan, Mas. Udah nggak dirasain. Kalau cut loss sekian, aku cuma berpikir, katakanlah aku dari trim ya, cut loss sekian dari trim, baru 1 September. Wah, awal bulan udah diawali dengan rontok kayak gini, kayak September ceria, ini bukan September ceria namanya kayak gini gitu kan. Aku itu 1 September itu. Tetapi aku cuma punya keyakinan, nggak apa-apa deh. Nanti aku pasti bisa mulihin di lain kesempatan, di lain hari. Nanti semoga ini segera pulih. Cuman yang penting jangan pernah ditarget, jangan cepat balas dendam, jangan sampai cepet-cepet biar mulihin profitnya. Mengalir aja melihat kondisi gitu. Kalau memang tidak sesuai harapan, ya sudah, nggak usah terlalu dipaksa-paksain untuk trading. Nah, saya cuma gitu aja. Ya, benar banget ya, setuju ya. Jadi dananya lebih baik kalau misalkan kita punya dana yang siap hilang gitu ya, atau direlakan, itu bisa membuat kita tradingnya tanpa emosi ya, mau dibanting gimana juga istilahnya, tapi harus siap juga secara psikologi ya. Oke, nah Mas Bekti, saya penasaran ya, ketika Mas Bekti transaksi ya, melakukan scalping, misalkan besok deh kita mau scalping nih ya, kita misalkan scalping bareng gitu ya. Ketika Mas Bekti membeli sebuah saham atau trading sebuah saham, Mas Bekti itu fokus di satu saham, ya, trading di satu saham, atau sekali trading itu bisa buka beberapa posisi di saham-saham yang lainnya juga?
Mm-mm. Atau misalkan Mas Bukti fokus dulu di satu saham, Mm-mm. targetnya tercapai dulu, abis itu baru cari peluang di saham yang lain gitu. Kadang-kadang kan saham itu kan ketika bergerak itu selaras ya. Jadi ketika saham A bergeraknya bagus naik, saham B juga bergeraknya bagus. Tapi kalau Mas Bukti sendiri, apakah tradingnya di beberapa saham atau fokus aja di satu saham kayak gitu? Oke, kalau saya pribadi sebenarnya paling fokusnya itu cuma satu atau dua saham aja, Mas. Keseringannya Hmm. gitu. Jadi kalau terlalu banyak malah pusing kita untuk memantau gitu kan. Mendingan aku fokus ke satu atau dua aja tapi aku maksimalin. Nah, di sini aku lihat fenomenanya seperti ini. Contoh, saya beli saham A, gitu kan. Kalau udah direspon pasar naik, aku jual, gitu kan, punya cash lagi. Kemudian saya beli lagi saham B, katakan gitu. Oh, ternyata ada peluang lain, tetapi ini belum naik. Oke, aku beli, gitu kan, dua. Nah, kalau ada ini ternyata belum naik, kalau ada peluang lainnya, ya sudahlah, satunya saya jual dulu, saya tuker dengan yang lainnya. Walaupun itu tadi mungkin rugi fee atau turun satu tik, tidak apa-apa. Tetapi aku mendingan rugi fee katakanlah 0, katakanlah misalnya 0,5% gitu ya. Aku berharap dengan tak tukar di saham lain, semoga bisa ngikuti momentum itu dan aku bisa ganti yang tadi fee-nya saya jual fee itu. Jadi kayak ibaratnya nanti kayak ujung-ujungnya itu aku trading aktif satu hari, nanti ada subsidi silang. Katakanlah aku transaksi sampai 10 atau 20 transaksi, mungkin 4 atau 5-nya loss, itu wajar gitu. Tetapi yang ingin saya jelaskan kepada para teman-teman bahwa scalping saya selalu punya yang namanya cash. Jadi saya jarang Oke. beli saham A B terus diem, terus nggak tak otak atik gitu, nggak, saya nggak gitu. Karena apa? Saya selalu menunggu yang namanya momentum. Ketika ada momentum rame, aku bisa memanfaatkan langsung ikut. Jadi selalu sedia cash saya gitu. Oke, dan Mas Bekti juga udah terbiasa ya dengan trading menggunakan margin ya. Jadi mungkin full Mm-mm. margin itu sudah hari kalau lagi marketnya bagus itu bisa keluar semua ya Mas Bekti. Ya, ya, benar. Dan margin sendiri kan memang untuk saham-saham yang blue chip ya, LQ45 gitu kan. Jadi nggak semua saham bisa. Memang ada sekuritas tertentu yang ngasih di saham waran pun dikasih. Saya punya itu sekuritas, saya pakai sekuritas lain gitu katakanlah ya. Itu waran aja dikasih gitu. Tapi yang paling justru adalah di sini margin itu juga ada resikonya. Yang penting teman-teman kalau udah siap resikonya, ya sudah tidak apa-apa. Berarti teman-teman juga siap dengan profitnya gitu. Iya, iya. Oke, menarik banget nih. Nah, saya mau nanya juga nih ya, mungkin Mm-mm. dari semua, mungkin banyak banget nih, apa ya istilahnya ya, finansial dari seorang Mas Bekti itu mungkin Mm-mm. didapatkan dari hasil trading atau cuannya. Mm-mm. Nah, untuk sekarang, Mas Bekti sendiri apakah fokus mengalokasikan dana hampir lebih dari 70% atau 80% itu ke dalam portofolio trading untuk scalping, atau mungkin Mm-mm. ada juga yang diinvestasikan gitu, mungkin di reksadana, obligasi atau apapun itu. Jadi bagaimana nih Mas Bekti memiliki strategi dalam Mm. mengalokasikan dananya tadi? Cara saya tuh gini Mas, saya terinspirasi dari bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Salah Ya. satu yang namanya passive income itu bisa didapat dari yang namanya investasi saham. Saya memang bercita-cita yang namanya suatu nanti saya sudah tua, itu hidup saya itu sudah dibiayai dari dividen aja cukup gitu. Jadi memang saat ini saya baru membangun, tapi cara saya itu membangun, saya itu scalping, itu saya pakai katakanlah buat perang, buat mengeruk uang gitu kan. Kemudian saya rajin withdraw. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa uang yang saya pakai buat scalping itu terukur. Ibarat buat perang gitu, spesial buat perang gitu kan. Saya withdraw. Itu saya masukkan ke yang nama safety fund. Eh, Oke. rekening tabungan untuk jaga-jaga, kemudian saya simpan di rekening sekuritas lainnya itu untuk uh, swing dan investasinya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk investasi lainnya sebenarnya saya nggak punya mas. Saya benar-benar cuma di saham aja. Bahkan saya ditawarin ya kemarin kayak ya kripto atau apa gitu karena saya tuh udahlah saya tahunya cuma di saham aja, saya mending di saham aja. Karena kalau saya belajar lagi di kripto, pasti saya di awal pasti babak belur dulu gitu kan. Karena saya masih mempelajari Iya. hal yang baru gitu kan. Yang namanya orang, tetapi ada orang yang memang mungkin ya Mas Andi lah di kripto, saham, nah ya silahkan bagus itu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak kuat mas. Saya mendingan udah fokus Iya. di saham aja. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baru saya mau tanya Mas Bekti. Tadi saya mau tanya, bisa nggak kalau Mas Bekti ini trading scalping di apa namanya di instrumen lain gitu selain saham gitu ya? Ternyata fokus Mas Bekti dari dulu sampai sekarang cuma di pasar saham Indonesia ya? Ya, saham Indonesia Iya, aja. saya juga Tok.
Betul, betul. Saya juga waktu itu waktu di live sama Om Ben ya, sedikit Mhm. singgung tentang hal itu ya. Om Bennya juga Ya, ada nih di sini. Jadi saya waktu itu sharing bahwa saya setuju gitu dengan Om Ben, dengan Mas Bekti ketika kita memang punya suatu gaya trading scalping itu lebih fokus di satu di satu instrumen aja itu untuk mendapatkan profit atau maksimal gain di satu instrumen aja gitu daripada kita fokusnya tersebar kayak gitu ya. nah benar-benar. Mungkin ahlinya udah di saham, ya udah cukup di sini aja, yang penting kita konsisten gitu ya. Intinya kan Iya. konsisten gitu. Oke, menarik banget tadinya saya pengen kalau misalkan itu kalau misalkan Mas Bekti atau nggak nanti deh kapan-kapan saya main ke Padepokannya BTS. Oh ya, anyway, saya belum mau ngucapin Boleh, juga boleh. kongres ya Mas Bekti buat peresmian Padepokan BTS-nya ya. Luar Ya, biasa. terima kasih Mas Andi. Sebenarnya itu kan cuma trading room saya sendiri gitu ya. Jadi trading room Ya. aja. Kebetulan ada beberapa temen yang datang ke Jogja. Yuk, kita buat trading room aja deh gitu di tempat teman saya. Terus kita trading bareng, biar bercanda bareng. Kenapa Mas saya melakukan itu? Jadi gini ceritanya. Saya tuh mungkin bagi teman-teman biar tahu ya. Saya sebenarnya nggak punya kelas, nggak punya grup, nggak punya apa-apa. Saya lebih nyaman sendiri gitu kan. Tapi ada teman-teman yang di sana. Besok rencana Oktober tuh silahkan kalau bagi teman-teman yang mau mampir main boleh, tapi cuman sesekali 2 kali saja boleh ke tempat saya, termasuk nanti bisa dapetin buku saya di situ juga ada gitu. Tetapi saya itu kan dari 2016 ke 2021, saya itu kan full time trader Mas. Saya tuh tiap hari cuma Ya. ditemani monitor gitu kan. Rasanya kok kayak nggak jadi manusia gitu kan, cuman sama monitor terus gitu kan. Nah, alhasil setelah teman-teman pada berkumpul tuh bener-bener kadang kita bercandaan itu buat refreshing Mas, buat hiburan. Makanya saya kadang buat trading room tuh sama teman-teman buat seru-seruan aja sih gitu. Iya. Wah, itu luar biasa sih itu. Dulu juga saya berpikiran bahwa kalau kita bisa trading rame-rame gitu ya, seru juga ya Eh, satu sama lain, iya, kita saling hiburan Mas. bercanda, hiburan ya, bener Iya, itu. Nah, refreshing ya. saya lihat trading roomnya Mas Bekti dan saya ngelihat monitornya Mas Bekti, wah itu cakep banget Mas, super ultra wide ya monitornya ya Mas ya. Iya, iya Yang Mas. 32 wah itu keren banget yang yang curve ya, waduh. Nanti Ya. kapan-kapan saya kalau ada waktu saya Oh, mampir ke pasti. sana boleh ya Mas. Welcome. Pasti bisa buat Mas Andi. Ya. Oke, thank you banget. Oh ya, banyak yang nanyain tentang bukunya Mas Bekti sendiri, udah launching ya Hmm. Mas ya? Udah launching ya? Sekarang baru naik cetak, jadi nanti hari Senin aku mau live IG sama Mbak Ali nanti untuk infonya di sana, termasuk nanti gimana Oke. cara jual belinya, kemudian bisa didapetin di Shopee atau mungkin datang ke padepokan saya juga bisa. Nanti aku info di sana semuanya, termasuk bukunya aku udah ada tuh satu, tapi nanti aku akan tunjukin kepada teman-teman pas di live IG saya. Nah, tetapi Mire Aset sendiri ngajak saya untuk membuat sebuah event di mana itu kayak bener-bener kayak bedah buku gitu di tanggal 1 Oktober. Jadi kemungkinan buku itu aku lepas ke publik kurang lebih awal Oktober gitu. Agak Wah, sedikit luar. molor dikit tetapi kurang lebih di situ. Dan ini sekarang aku udah mau bentar lagi aku membuat untuk tim yang buat PO-nya. Jadi benar-benar nanti teman-teman bisa PO lewat mungkin Shopee atau Tokopedia gitu bisa nanti gitu. Nah, Wah, luar nah, biasa Mas Bekti. hmm. Nah, Nah ditunggu untuk ya launching siap. bukunya dan semoga semoga semuanya beres. Ya, boleh silakan. Hmm. Boleh saya menyampaikan tentang di buku saya itu Boleh, boleh, gini. boleh. Jadi di awal saya ingin ceritakan sebenarnya kepada teman-teman karena itu kan kata pengantarnya dari CEO Mire Aset ya, Mr. Sim sama Ustadz Yusuf Mansur, di mana di situ saya minta kepada beliau untuk membaca buku saya dan kemudian saya ngasih kata pengantar. Tapi nilai yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah gini. Yang pertama, buku saya itu nggak ada teknikal, nggak ada fundamental. Karena apa? Di luaran sana mudah banyak buku teknikal fundamental. Punyanya Kelvin, punyanya Ellen May, punyanya Desmond Wira, punyanya Ryan Velbert, Pak eh, Rifan Kurniawan, banyak. Silakan teman-teman pelajari di sana. Bagus semuanya gitu. Yang namanya buku-buku di pasar modal bagus. Tetapi saya itu muncul bahasanya identik dengan yang namanya scalping. Makanya buku saya The Super Scalper gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman cari tahu buku lainnya scalping masih jarang. Makanya saya berinovasi membuat buku tentang scalping. Di situ nanti ada beberapa hal yang unik. Yang pertama itu tentang bercerita tentang biografi saya, perjalanan saya, gimana cara dari dulu itu saya tuh baru jatuh bangunnya, termasuk saya tuh pernah loh jualan bakso, jualan pulsa itu pernah di masa lalu, pokoknya buruk lah nanti teman-teman bisa lihat gadein motor ya
BPKB, kemudian utang koperasi, semua yang buruk-buruk saya pernah. Tapi itu maknanya apa? Saya ingin tunjukkan kepada para teman-teman semua, biar teman-teman tuh nggak perlu ngukur kedalaman sebuah sungai, tetapi cukup saya aja, aku kasih tahu ke kalian yang benernya gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar tentang psikologis trading, mindset, money management. Kemudian cari style yang cocok untuk diri Anda. Apa Anda itu tipe scalping, trade, swing, ataupun invest. Kemudian saya juga bercerita tentang scalping ala Bekti Sutikna. Di sana nanti ada sesuatu hal yang unik. Ada barcode. Di halaman 132 itu ada barcode. Teman-teman bisa scan. Itu nanti akan langsung mengarah ke channel YouTube saya. Kalau di channel YouTube saya sekarang masih saya private, tetapi di sana nanti teman-teman bisa lihat cara trading saya. Saya jelaskan tutorial scalping, live trading dari jam 9 sampai setengah 10, termasuk motif-motif transaksi di bursa efek. Kayak wash sales, marking the close, fake demand supply, spam order, dan lain sebagainya. Saya jelaskan di sana. Jadi ada sedikit tutorial untuk memandu teman-teman biar teman-teman paham. Bagaimana dengan harga buku? Harga bukunya 150.000, kurang lebih seperti itu. Ketebalannya kurang lebih 240 halaman, cukup tebal ya, cukup lumayan tebal menurut saya itu. Jadi silahkan nanti teman-teman kalau ada yang minat atau mungkin buat wacana itu, menurut saya semoga menjadi bermanfaat untuk Anda semua, bisa menginspirasi semua Anda semua gitu. Wah, gila, luar biasa. Ini fix. I have to get one. Aku harus punya satu pokoknya dari Mas Bekti. Boleh nggak nanti sama ditandatanganin langsung basah tanda tangannya Mas Bekti? Boleh? Aku harus punya nih satu nih ya. Nih, ini udah pasti. Ini Mas Bekti, kalau saya sedikit suggest ya mungkin ya. Mas Bekti harus siapin kopi yang banyak deh udah pokoknya. Karena udah pasti ini pasti di atas 50% viewers hari ini ya. Semua trader semua udah pasti bakal beli. Karena ilmu yang di-sharing, karena menurut saya gini, ilmu yang di-sharing dalam pengalamannya Mas Bekti selama 10 tahun hanya bisa kita ambil, 13 tahun, itu bisa kita pelajari hanya dengan 150.000 aja. Itu menurut saya investasi yang sangat harga banget sih. Jadi itu ditunggu banget, dan saya juga menantikan keluarnya buku. Dan thank you juga Ci Alin yang udah bantu Mas Bekti ya dalam proses pembuatan bukunya ya, pastinya ya. Ci Alinnya juga ada di sini nih. Oke, luar biasa banget Mas Bekti. Jadi mungkin ini udah sekitar 1 jam. Saya pribadi melihat sosok Mas Bekti adalah seorang trader yang sangat down to earth ya, karena saya tahu Mas Bekti itu adalah seorang trader yang udah sukses di dalam dunia tradingnya, tapi masih mau menerima murid-murid kan, karena saya lihat juga ada beberapa yang mau belajar sama Mas Bekti gitu ya, di welcome dengan baik. Habis itu sampai membuat sebuah buku yang memang sebuah karya anak bangsa Indonesia di ranah pasar modal Indonesia. Menurut saya itu keren banget sih Mas Bekti ya. Semoga teman-teman di sini nantinya bisa terinspirasi, pasti bermanfaat, dan juga makin banyak investor Indonesia yang melek dan masuk ke dalam pasar modal Indonesia ya Mas Bekti ya. Amin, siap. Oke, luar biasa. Ini kedatangan tamu yang spesial sampai all time high banget sumpah ini. Saya juga baru pertama kali ini sama Mas Andi bisa di atas 6.000 ngelebihin IASG. Aku izin screenshot bentar ya. Boleh. Bentar boleh ya. Karena Oke, karena viewersnya luar biasa. Oke, mungkin kata terakhir, karena kita udah 1 jam belajar sama Mas Bekti. Mas Bekti jujur loh, sebenarnya aku udah punya list pertanyaan yang banyak banget. Tapi karena Mas Bekti kita udah 1 jam, Mas Bekti juga mau istirahat. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita bisa meet in person, bisa lebih banyak ngobrol lagi ya. Semoga IG Live hari ini bermanfaat semua buat teman-teman yang nonton Smart Trader. Mungkin boleh satu pesan terakhir mungkin Mas Bekti buat teman-teman semua yang mungkin mau belajar scalping itu seperti apa? Oke. Bagi teman-teman, kalau saya mungkin bukan masalah belajar scalping, tapi saya ingin lebih luas lagi aja. Yang pertama yang ingin saya selalu tekankan di live sebelumnya, yaitu gini, jangan menyerah. Saya itu di pasar modal dari 2008 ke 2016, 8 tahun, itu seakan-akan belum dapat wahnya di pasar modal. Belum dapat profit yang signifikan di pasar modal, jatuh bangun iya. Jadi bagi teman-teman yang merasa 1 tahun, 2 tahun kok, aduh aku cut loss, aku kecantol, itu bagi saya masih biasa, gitu kan. Jangan menyerah.
Bayangkan kalau saya di tahun 2013, tahun kelima saya menyerah, saya nggak bisa seperti sekarang. Dan yang kedua, jangan takut. Ketakutan itu bisa menyebabkan Anda gagal segalanya. Takut untuk Ya. mencoba, takut untuk memulai, takut nanti kalau cut loss, takut untuk trading, takut untuk mencoba. Semua takut itu bisa menyebabkan Anda jadi gagal. Jadi saran saya dua itu. Jangan menyerah dan jangan takut. Waduh, luar biasa. Jangan menyerah dan jangan takut ya, karena saya yakin di sini banyak juga investor-investor yang mungkin baru masuk dan juga banyak generasi Z ya yang baru masuk pasar modal. Itu udah pasti dua itu, jangan takut dan jangan menyerah, karena perjalanan masih panjang. Kita masih bisa Benar. mendapatkan pengalaman yang lebih berharga lagi ketika kita jatuh bangun di market ya. Jadi kalau teman-teman Ya. sekarang udah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun di market masih belum berhasil, sama kok sama perjalanannya Mas Bekti ya. Jadi semoga nanti di tahun ke-8 bisa seperti seorang Mas Bekti. Luar Amin. biasa, terima kasih banyak. Saya personally mau ngucapin thank you so much buat Mas Bekti udah ngeluangin waktunya hari ini malam ini buat sharing edukasi ke teman-teman semua ya. Dan sukses terus Mas Bekti buat karir kedepannya ya. Jadi Amin. idola selalu di pasar saham Indonesia. Oke. Ya. Thank you semua, semoga bermanfaat live trading hari ini dan saya ngucapin selamat istirahat kali ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye Mas Andi Thank dan you. teman-teman semuanya. Thank Ya. you.